Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini akan dijelaskan mengenai materi sejarah dan perkembangan pendidikan di Indonesia pada era Orde Baru. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hawa Kurnia. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Hudaidah Magister Pendidikan. Adapun submateri untuk topik ini, yang pertama ada kondisi pendidikan masa Orde Baru, yang kedua tujuan pembangunan pendidikan masa Orde Baru, yang ketiga sistem pendidikan masa Orde Baru, yang keempat kualitas pendidikan masa Orde Baru, dan yang terakhir kelebihan pendidikan dan kekurangan pendidikan masa Orde Baru. Yang pertama ada kondisi pendidikan masa Orde Baru. Kita tahu bahwa Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang kedua, lebih terpacu kepada aspek kognitif. Yang ketiga, pendidikan pada masa ini menggunakan ideologi keseragaman. Selanjutnya, menekankan pada kuantitas bukan kualitas. Kemudian diadakan ujian Eptanas dan UMPTN serta banyaknya perubahan kurikulum. Selanjutnya ada tujuan pembangunan pendidikan pada era Orde Baru. Yang pertama ada dalam aspek kualitatif. Ditinjau dari aspek kualitatif bertujuan untuk meningkatkan secara berangsur-angsur kualitas SDM di Indonesia melalui pendidikan. Dilihat dari aspek kuantitatif, mengusahakan agar kesempatan mendapatkan pendidikan menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga ada sistem pendidikan masa Orde Baru. Adanya pendidikan agama yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 12 pasal 20F. Kemudian adanya pendidikan umum, salah satu mata pelajarannya seperti PMP dan PSBB. Sejak saat itu terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Departemen Agama mengelola semua jenis pendidikan agama, baik di sekolah agama maupun di sekolah umum. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan masa Orde Baru. Yang pertama, ada kurikulum tahun 1968 yang menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Pada masa ini siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif dengan hanya menghafal teori-teori yang ada. Selanjutnya, kurikulum tahun 1975 yang menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, kurikulum 1984. Pada kurikulum ini, siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan bertanya. Selanjutnya, kurikulum 1994. Depresi pada siswa mulai terjadi karena siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus dituntaskan. Selanjutnya ada analisis kualitas pendidikan masa Orde Baru. Yang pertama, tiap-tiap lembaga pendidikan sekolah berusaha untuk meluluskan siswanya 100% dengan adanya indikator palsu. Yang kedua, mencetak lulusan yang tumpul terhadap kepekaan sosial dan dibungkamnya pendapat oleh pemerintah. Yang ketiga, indikator kelulusan juga dilihat dari pengetahuan atau kognitif dan kompetensi nilai akademik tinggi. Kemudian, hasil Eptanas juga dijadikan indikator penerimaan di perguruan tinggi. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan pendidikan pada masa Orde Baru.
Kelebihan pendidikan pada masa Orde Baru. Yang pertama, Orde Baru tidak pernah membuat ujian penentu kelulusan. Yang kedua, masalah perbaikan kurikulum, Orde ini sudah mengganti sebanyak 4 kali. Yang ketiga, buku pelajaran ataupun buku paket dapat dipinjam siswa dari sekolah. Untuk kekurangannya, yang pertama, banyak mengandalkan sistem hafalan. Yang kedua, sarana prasarana pendidikan tidak layak pakai. Yang ketiga, tidak ada kebebasan berpendapat di kalangan akademisi. Yang keempat, bersifat dogmatis atau militerisasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan pada era Orde Baru. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.